Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter dari akun yang bernama @bekti08197726. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Darwati, wanita penyembah iblis. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Darwati, beliau adalah penari ledek yang cukup terkenal pada masanya. Dengan paras yang sangat ayu rupawan, Darwati mampu menggait para pria hidung polkadot yang suka main perempuan. Narasumber cerita ini adalah almarhumah ibu saya sendiri, sewaktu beliau masih remaja berkisar umur 16 tahun. Usia yang masih sangat belia dan dipaksa dewasa karena keadaan. Peristiwa yang cukup menggemparkan masyarakat Grobogan, tepatnya di Desa Karjosari. Kematian beruntun yang terjadi secara misterius. Dan anehnya, kematian misterius itu justru menimpa kaum lelaki yang gemar menonton tarian ledek atau tayu. Pada waktu itu pagelaran ayub sering dipertontonkan di balai desa atau lapangan pada saat hajatan atau pilihan lurah. Nama dan tempat kejadian sengaja saya samarkan demi menjaga privasi yang bersangkutan. Untuk memudahkan, saya menggunakan sudut pandang orang pertama. Awal cerita ini terkuak ke muka publik saat ditemukannya satu sosok mayat pria parubaya di perkebunan tua yang terletak di pojok desa, dekat dengan persawahan. Ibuku menyebut pesarean Bong. Semata nama Bong karena tanah itu dulunya milik orang Tionghoa bernama Bong Chua. Warga yang menyaksikan mayat pria parubaya itu pun dibuat heran. Matanya membelalak dan mulut menganga, mirip seperti orang ketakutan melihat demit. Sekujur tubuhnya kaku dan dipenuhi dengan cakaran kuku tajam. Terlihat darah kental merembes dari bekas cakaran kuku itu. Meski dibalut rasa heran, akhirnya mereka hanya menepis kematian aneh itu dan beranggapan pria asing itu meninggal dengan wajar. Kematian itu menjadi perbincangan dan menyebar hingga penjuru desa lain. Grobogan 1970. Seperti biasa, Sukarti, ibu saya, menyiapkan dagangannya. Dengan raut muka sumringah menyambut pemilihan kepala desa, yang otomatis menjadi ladang rezeki baginya. Karena banyak digelar acara untuk mengkampanyekan siapa lurah yang akan terpilih. Sukarti biasa berjualan di balai yang disediakan untuk penjual jajanan. Ia berjualan wedang dan gorengan, sembari menonton tarian ledek. Apabila penonton membludak, otomatis ia akan kebanjiran pembeli. Rasanya puas jika selesai acara. Tenong gorengnya kosong, itu tandanya laris manis dan dengan sukacita. Ia pulang membawa uang untuk Simbo dan bapak di rumah. Sebelum pulang, Sukarti sering duduk santai, mengobrol dengan temannya bernama Darwati. Darwati adalah penari ledek yang cukup dikenal waktu itu. Darwati lebih tua 10 tahun dari Sukarti. Ia biasa memanggilnya Yudar. Yudar orangnya cantik, badannya bagus, ditambah kulitnya yang kuning langsat, khas wanita Jawa keraton. Makanya banyak laki-laki yang tertarik dengan Yudar ini. Dan tidak tahu wangian apa yang dipakainya. Yudar selalu tampak segar dan ngondo wangi. Entah wangi bunga apa, tapi siapa yang menghirup bau tubuhnya seperti ditarik energi pengasihan yang luar biasa, membuat keliang kepala alias tergila-gila. Sudah lama Sukarti berteman dengan Yudar, tapi tidak pernah tahu asal-usul Yudar dari mana. Pernah juga terdengar selentingan Yudar sempat menikah tapi pisah, dan dulunya menjadi wanita simpanan orang Jepang. Namun kabar itu banyak bias dan menghilang seiring berjalannya waktu. Yudar yang sekarang telah menjelma menjadi wanita molek yang menjadi primadona banyak lelaki. "Duk, kok belum pulang? Laris jualannya." Yudar menghampiriku yang sedang duduk di balai bambu sembari melamun.
Aku tersentak mendengar suara Yudar. Yudar toh, nanti yuk pulangnya, aku nunggu Yudar, sudah lama gak ketemu kan yuk. Jawabku sambil tersipu malu. Iya Nduk, lumayan lama ya, ini buat jajan ya. Yudar memberiku uang mampi atau 5 perak. Zaman dulu ya sudah banyak, kalau sekarang sudah langka. Apabila selesai pentas, Yudar sering memberiku uang. Beliau baik orangnya. Matur nuwun yuk. Yudar makin ayu ya. Resepnya apa toh yuk? Wangi lagi. Ujarku sembari mencium semerbak wanginya. Diiringi desiran angin semilir membuatku ngantuk berat. Aneh ya. Jadi kesirip hanya mencium bau wanginya. Ngantuk Duk. Capek kamu Duk. Buruan pulang biar bisa istirahat. Aku terbelalak kaget mendengar suara Yudar. Mataku rasanya berat banget waktu itu. Tapi samar aku melihat bayangan hitam di sebelah Yudar, tinggi besar hampir 2 meter lebih. Sontak saking terkejutnya, hampir saja jatuh terjungkal dari dipan bambu. Untung saja Yudar sigap memegang badanku yang mulai tidak seimbang. Matur nuwun yuk, jawabku dengan muka pucat. Ya sudah yuk, aku tak pulang dulu ya. Iya Nduk, hati-hati ya. Ada seperti hal aneh yang aku lihat dari Yudar. Ia menatapku tidak biasa. Sorot matanya tajam, seakan mengoyak nyaliku yang mulanya biasa berada di dekatnya. Sekarang aku jadi ingin sesegera mungkin menghilang dari pandangannya. Yang terlintas di pikiranku itu bukan Yudar. Bergegaslah aku pulang, sembari menenteng tenong dan termos. Aku berjalan tergesa tanpa melirik sedikit pun ke arah Yudar. Tapi dari ekor mataku, aku melihat Yudar hanya berdiri mematung dengan tatapan kosong. Ia terpaku mirip boneka mannequin. Sesampainya di rumah dengan gontai, lemas Sukarti berjalan menuju dapur, menyeduh segelas air putih lalu meneguknya. Ia menghela nafas lega, sembari membasuh keringat. Bu, ini uang hasil jualannya. Bapak sama genduk 5 di mana Bu? Mau ngasih uang jajan buat 5. Alhamdulillah, kelarisan Tonduk. Bapakmu belum pulang, masih di sawah. 5 sedang main di rumah Tino. Terang buka Tinem. Ya sudah, istirahat dulu Duk. Ibu masak nasi dulu buat makan malam. Inje Bu, jawab Sukarti lirih. Tidak tahu kenapa badannya lemas. Ada apa ya? Kok Nak Karti tidak seperti biasanya? Gumam buka Tinem. Seraya berjalan menuju ke dapur. Sepulangnya berjualan, Sukarti lebih banyak murung berdiam diri di kamarnya. Ibunya membujuknya untuk makan malam, namun ia enggan keluar kamarnya, lebih memilih baringan saja. Buka Tinem masuk ke kamarnya dengan membawa sepiring nasi dan segelas teh panas. Nduk, makan ya, ibu suapin. Dari tadi kamu belum makan, nanti sakit loh Nduk, bujuk Buka Tinem. Sukarti mengangguk lemah sambil menyadarkan tubuhnya di dipan kayu yang sudah merapu itu. Kamu sakit Nduk, dari pulang jualan tadi kelihatan capek, mau ibu kerok punggungnya, ucap Buka Tinem sembari menyuapi makannya. Sukarti tidak menjawab, ia hanya menggelengkan kepala. Sebetulnya yang dirasakan Sukarti bukan sakit biasa. Ia sok melihat penampakan bayangan hitam besar di samping Yudar tadi siang. Selesai makan, Buka Tinem memijit kakinya dan menemaninya hingga tertidur lelap. Hujan lebat malam itu membuat jalanan desa Karjosari terlihat sepi dan mencekam. Biasanya ramai hilir mudik pedagang keliling dan suara anak kecil berlarian. Jalanan kampung itu jarang dilalui kendaraan bermotor. Lebih banyak sepeda ontel atau warga sekitar yang hendak ke sawah. Maklum zaman dulu motor masih minim apalagi mobil. Bagi wong desa, sepeda sudah jadi barang mewah waktu itu. Lamat dari kejauhan sepasang pria dan wanita berpayung daun pisang, berlarian kecil untuk berteduh di sebuah warung yang sudah tutup sedari sore. Darwati dengan senyum manja mengibaskan rambut panjangnya yang basah karena percikan air hujan. Sementara itu Budiman, pria yang bersamanya, juga tampak sibuk mengeringkan tangannya yang basah sambil menatap pesona Darwati yang sangat cantik malam itu. Mereka sepasang kekasih, sepertinya belum lama jadian. Banyak rumor yang beredar setiap laki-laki yang dekat dengannya tidak akan bertahan lama.
andai pun berhubungan, tidak pernah sampai menikah. Darwati pun tidak pernah ambil pusing dengan gunjingan warga sekitar. Toh ia merasa tidak mengganggu suami orang. Ia membanggakan kecantikan yang mampu memikat banyak pria. Dari pria hidung belang itulah, ia mampu membeli sawah, membangun rumah mewah untuk orang tuanya. Kecantikannya memang sangat mempesona. Semakin dipandang semakin ayu rupawan. Kalau zaman sekarang lebih familiar dengan susuk, atau mandi di sendang 7 pancuran, atau kungkum di air bunga setaman, atau membuka aura, tapi tidak dengan Darwati. Bagi Soekarti, Yudar adalah orang baik, suka memberinya uang jajan, perlakuannya pun juga lemah lembut, tidak pernah berkata kasar. Tiap ketemu, Yudar selalu menyempatkan diri ngobrol walau sebentar. Soekarti tidak tahu pasti sejak kapan Yudar berubah. Perubahan Yudar begitu kentara akhir-akhir ini. Yudar lebih banyak diam. Ia selalu menatap curiga pada orang asing. Tapi dalam sekejap, mimik wajahnya berubah drastis apabila laki-laki yang gandrung dengannya mulai mencari perhatian. Yudar akan lebih agresif dan terlihat binal, merayu dengan suara yang manja mendayu-dayu. Sikapnya itu justru memantik rasa penasaran dan sulit untuk menjauh darinya. Malam menyisakan keheningan dan suara burung hantu yang saling bersautan. Ketika semua sedang terlelap di peraduan, saat itu jualah Darwati asik memandu kasih dengan Budiman. Saat asik masuk itu, "Darwati, kau belum memberiku tumbal. Ingat, kau adalah istriku. Janjimu harus ditepati. Selamanya kau akan mengabdi padaku. Jika tidak, lihat saja, tunggu pembalasanku." Suara itu seolah memecah di gendang telinganya. Bisikan berat sesosok yang tidak kasat mata, namun hanya dirinya yang mampu mendengar. Sementara Budiman sibuk mencumbui tubuh moleknya. Darwati mulai gelisah karena suara tidak kasat mata itu. Ia jadi ingat kedatangannya di sebuah petilasan yang letaknya dekat dengan pesarian Bong telah membawanya pada kemusyrikan. Ia mengabdi pada satu sosok bernama Jubu. Jubu, sosok menyerupai tikus sawah tapi lebih mirip musang. Namun ukurannya lebih besar mirip manusia. Mulutnya moncong, bertelinga lebar, bertaring dan memiliki mata besar. Sosok itu bisa berjalan layaknya manusia, dan yang paling jijik, sosok itu memiliki alat vital, mirip seperti laki-laki. Badannya kekar, serta memiliki kuku tajam di tangan dan kakinya. Ada perjanjian apa Darwati dengan sosok Jubu penunggu petilasan Bong? Seorang penari ledek senior pernah menyarankan Darwati memakai pemikat, supaya ia makin digandrungi laki-laki dan dengan mudah mendapatkan uang. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Awalnya ia ragu, namun rasa egonya sangat besar dan menguasai dirinya, sehingga akal sehat tidak lagi berkolerasi dengan keputusan yang diambilnya itu. Ada 5 syarat yang harus ia lakukan. Topo kungkum saat purnama tiba, tanpa sehelai kain melekat di tubuhnya. Memeras darah haid dan memasukkannya ke dalam kolam, tempatnya melakukan topo kungkum. Menyediakan telur kampung, kembang setaman, menyan, dan ayam merah. Mencari ledek barangan, berpasangan dengan sosok itu, lalu bercinta. 5 syarat yang harus dipenuhi dan dilakukan saat malam hari di petilasan itu. Apabila telah terpenuhi, sebagai gantinya, ia harus mau bercinta pada saat purnama dan memberi satu tumbal laki-laki dewasa setiap tahunnya. Tolong, ada mayat!" Rahmat berlari tunggang langgang. Hampir saja kakinya kepleset karena jalanan yang becek setelah hujan lebat semalam. Ketakutannya bukan tanpa sebab. Ia menemukan tubuh kaku seorang laki-laki di bawah pohon. Tubuh lelaki itu sudah memucat, bibirnya biru menganga, dengan bola mata yang menyembul hampir keluar dari kelopaknya. Kematian yang aneh, seperti melihat makhluk mengerikan. Beberapa warga yang sedang berada di sawah mendengar teriakan Rahmat dari kejauhan. Mereka tampak panik. Tidak biasanya juga ada mayat di area persawahan. Sebelumnya aman saja, tidak ada kejadian yang membuat gempar warga Karjosari. "Ada apa, Nak? Kok ketakutan?" "Ada mayat, Mbah. Di sana, di bawah pohon dekat kuburan Bong," jawab Rahmat dengan nafas tersegal-segal.
Mayat? Orang mana? Tanya Pak Dula penasaran. Nggak kenal Pak, sepertinya bukan orang sini. Bukan warga sini, jawab Pak Dula keheranan. Tidak habis pikir mengapa bisa ada di kuburan Bong, padahal semalam hujan lebat. Serentak para warga berbondong-bondong menuju pesarean Bong. Leh, kamu ke rumah Pak Lurah ya? Matur sama Pak Lurah, ada mayat di pesarean, ucap Pak Dula sebelum beranjak ke pesarean. Nggih Pak, jawab Rahmat singkat. Sesampainya di sana, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, meninggal kenapa ini ya Pak? Apa sakit ya? Ujar Pak Mangun sembari berjalan mendekati jenazah tidak dikenal itu. Kok saya ndak asing ya? Pernah melihatnya bersama Darwati, ucap Pak Dula mencoba mengingat. Tapi di mana? Batin Pak Dula. Di tengahnya ia melamun itu, Pak Lurah ditemani beberapa Jogobayan datang ke pesarean dengan membawa keranda. Bagaimana bapak-bapak? Ada yang mengenalnya tidak? Tanya Pak Lurah sembari mendekati jenazah untuk memastikan siapa laki-laki itu. Pak Lurah terkejut ketika melihat wajah mayat itu. Budiman? Bapak tahu siapa mayat ini? Tanya Pak Dula. Pak Lurah yang masih dalam keadaan syok tidak langsung menjawab lontaran pertanyaan Pak Dula. Pasalnya Budiman ini adalah rekan bisnisnya. Sejak kapan Budiman dekat dengan Darwati? Gumam Pak Lurah dalam hati. Pasalnya sudah hampir setahun ia tidak bertemu dengan Budiman. Setelah selesai membangun proyek perumahan di Karjosari, Budiman pulang ke kampungnya. Pertanyaan itu terus menggelayut di benaknya, meski sebenarnya wajar apabila banyak yang mengenal Darwati. Namanya tersohor hingga ke pelosok desa lain. Darwati penari ledek tercantik dan sangat menggoda kaum laki-laki. Kebetulan saya kenal dengan beliau. Dulu rekan bisnis saya sewaktu membangun proyek perumahan tahun lalu Pak. Namanya Budiman, terang Pak Lurah dengan raut wajah penuh tanya. Para warga yang mendengarnya menghela nafas lega karena ada yang mengenal siapa laki-laki asing itu, yang ternyata adalah rekan bisnis Pak Lurah. Ya sudah bapak-bapak, lebih baik kita bawa saja. Kita urus dulu jenazahnya, tegas Pak Lurah. Singkat cerita, setelah selesai disucikan dan didoakan, Pak Lurah menghubungi keluarganya Budiman untuk mengabarkan kematiannya. Meski dengan berat hati, namun keluarga harus tahu kemalangan yang telah menimpa Budiman. Haha, akhirnya tumbal pertama sudah kau berikan. Aku akan memenuhi janjiku. Aku akan membuat banyak laki-laki bertekuk lutut padamu Darwati, dan mereka rela memberikan harta kekayaannya padamu. Suara misterius itu mengiang di telinga Darwati saat ia sedang meditasi. Di petilasan Bong saat tengah malam, bau wangian di tubuhnya seolah memanggil sosok Jubu untuk menampakkan diri. Dalam penglihatan Darwati, sosok Jubu itu menyerupai wajah Budiman. Namun apabila orang lain yang melihat, sosok itu menyerupai tikus tapi mengerikan. Di tengah malam dingin itu, Darwati melakukan persetubuhan dengan sosok yang menyerupai Budiman itu. Dari persetubuhan itu, Darwati bahkan sudah memiliki banyak anak. Wujudnya menyerupai tikus-tikus kecil. Ritual seperti itu dilakukannya setiap Selasa Kliwon. Ia akan menyerahkan seluruh tubuhnya pada sosok Jubu. Sesuai perjanjian awal, ia harus menyerahkan tumbal setiap tahunnya. Namun, semua yang dilakukannya bukan isapan jempol semata. Seiring berjalannya waktu, Darwati telah menjadi orang terkaya di desa Karjosari. Banyak desas-desus yang beredar. Kematian Budiman memang sudah menjadi target untuk ditumbalkan. Tapi warga masih menyaksikan karena tidak ada bukti kuat. Karena Darwati tampak biasa saja, justru ia banyak memberi sumbangan untuk desa, membetulkan jalan yang rusak, membangun masjid dan sekolah. Mereka menepis dalam-dalam apabila muncul prasangka itu. Namun tidak sedikit pula yang berpikir liar. Tanggapan ledek itu upahnya tidak seberapa, tapi Darwati bisa membeli rumah, sawah, mobil, bahkan menyumbang dana untuk pembangunan desa. Suatu ketika di penghujung tahun ada pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Seperti biasa, Darwati bersama rombongannya juga tampil di acara tersebut. Darwati, ayu tenan yo lek. Ayune orang bosen nih. Di sawang sansaya ayu, jan marai kesengsem. Kartono, pemuda tanggung itu tidak kuasa menahan rasa sukanya pada Darwati.
Wah lakar, awakmu ra iso ndelok wong wadon ayu sithik, tangane isi urung gaduk nang kuping, ujar Lek Sukir. Emang kudu gaduk kuping to, Lek? Lah yo ora to, sing penting wani ae, sambungnya pada Lek Sukir. Lek Sukir yang mendengarnya hanya bisa geleng kepala. Setelah selesai acara, tidak segan Kartono menghampiri Darwati hanya untuk melihatnya lebih dekat. Waktu itu Kartono kelihatan menggebu pada Darwati. Ia sangat menginginkan tubuhnya. Entah setan apa yang merasukinya, ia memberanikan diri mencium punggung Darwati yang mulus itu. Gayung pun bersambut. Darwati justru senang dengan cumbuan mesra dari Kartono. Tidak peduli banyak orang memperhatikan gerak-gerik mereka berdua, Darwati memang akan berubah binal ketika laki-laki mendekatinya. Kebinalan itulah yang menjadi magnet untuk menggait korbannya. Wah lakar, ora wedi kowe, iso dadi tumbal mengko, batin Lek Sukir kesal. Raut wajahnya menyiratkan kebencian pada Darwati. Hanya Lek Sukir yang merasakan Darwati memiliki pemikat. Kekayaannya sangat tidak wajar. Mendekati tengah malam, satu persatu warga yang menonton pagelaran itu pulang ke rumah masing-masing. Darwati pun siap beranjak dari tempat itu. Loh, Mas Kartono tidak pulang, ujar Darwati dengan ulas senyum yang sangat manis. Saya mau di sini saja, nemani Mbak Darwati. Mbak, saya senang sama sampean, jawabnya sambil tersipu malu. Ah, masa Mas senang sama saya? Nggak takut Mas, ujar Darwati. Iya Mbak, saya senang sama sampean. Saya rela melakukan apa saja asal Mbak Darwati mau sama saya, ujar Kartono sembari merapatkan kedua telapak tangannya, seolah memberi sinyal bahwa ia begitu ingin menikmati tubuh molek Darwati. Dari saku celananya tiba-tiba ia mengeluarkan segepok uang kertas, lalu menyodorkan pada Darwati. Darwati tidak langsung mengiyakan. Ia hanya menatap Kartono tajam. Kartono yang sedang ada dalam pengaruh Darwati tidak menyadari jika dirinya sedang diincar sosok itu. Mas Kartono mau nggak antar saya pulang? Jalan kaki sendiri takut Mas, soalnya saya nggak bawa kendaraan. Mikirnya dekat rumah, cuma kalau malam gini kan jadi ngeri Mas, bujuk Darwati manja. Oh ya mau, jawab Kartono singkat. Betapa senangnya hati Kartono waktu itu. Ia menerima ajakan Darwati untuk mengantarkannya pulang. Kartono sama sekali tidak menaruh curiga pada Darwati, yang sebetulnya sedang dikuasai sosok menyeramkan itu. Sementara itu, Ibu, aku wedi ono setan, Sukarti berteriak histeris memanggil ibunya. Ia terbangun saat tengah malam karena melihat bayangan hitam menyeramkan di kamarnya. Ia meringkuk, menutup wajahnya dengan bantal sambil menangis sesegukan. Ada apa Tonduk? Duk, kamu kenapa? Bukatinem tampak bingung melihat Sukarti ketakutan, seperti melihat setan. Padahal memang ia sedang melihat sosok besar hitam itu, sama persis yang dilihatnya di samping Yudar beberapa waktu lalu. Duk, sadar Duk. Bukatinem berusaha menenangkan Sukarti. Beliau terus menggoyang-goyangkan tubuh anaknya yang kaku dengan mata melotot. Ia terus menatap ke arah jendela kamarnya yang terbuka lebar. Ada apa Bu? Karti kenapa? Ucap Padula sembari berjalan tergesa mendekati Sukarti. Tidak beres ini Bu, siapa yang buat anakku sampai begini? Tegas Padula menahan amarah. Pergi kamu, jangan ganggu anakku. Kalau tidak mau pergi, tak golok kamu. Padula marah besar bukan tanpa sebab. Beliau tahu bahwa anaknya sedang mendapat gangguan dari sosok gaib. Beliau termasuk orang yang mengerti hal-hal berbau mistis. Sejak kecil sudah banyak melakukan amalan dan belajar ilmu agama di pondok pesantren. Kata ibuku, kakekku ini pernah menjadi murid seorang kiai ternama pada masa itu. Kalau zaman dulu banyak orang sakti. Kakekku pernah berguru pada Mbah Jugo, orang sakti yang konon kabarnya bisa menghentikan hujan saat beliau sedang di perjalanan. Kata ibuku, Mbah Jugo ini bisa menyembuhkan orang sakit. Kakekku menjadi murid Mbah Jugo cukup lama, dari sewaktu beliau masih kecil. Sambil berteriak lantang mengusir sosok itu, Pak Dula mengacung-acungkan goloknya. Bersamaan dengan itu terdengar hentakan kaki besar di atas genteng. Suara langkah kaki yang berlari kencang karena mendapat ancaman.
Bisa dibayangkan seberapa besar ukuran kakinya karena suara hentakannya cukup keras seperti kaki raksasa. Bukatinem, Sukarti dan Tino tampak gemetar. Mereka saling berpelukan erat. Tino mencengkram lengan Karti. Ia menangis ketakutan. Sosok Jubu ini mengikuti Sukarti selepas ia pulang berjualan. Sosok itu menyukai Sukarti dan ingin menyetubuhinya. Darahnya manis. Aku menginginkannya. Suara itu menggema lalu hilang terbawa angin. Setan alas, Titenono, kembali ke sini lagi, tak bakar kamu, ucap Padula geram. Sukarti sudah ditandai, Bu. Penunggu kuburan Bong ini pasti ada yang punya. Darwati, Nduk, Yudar sering memberimu uang? Tanya Bukatinem. Enje, Bu, Sukarti belum cerita sama ibu. Habis jualan kemarin, Karti lihat sosok menyeramkan di samping Yudar. Karti takut, Bu, jawabnya sambil menantangis. Sejak kapan Darwati bersekutu dengan jin penunggu sarian itu? Gumam Padula yang mendengar anaknya menceritakan tentang Yudar itu. Tapi memang kekayaannya juga tidak biasa, dan penemuan mayat yang mati tidak wajar itu semakin menguatkan. Penyebabnya adalah yang tidak kasat mata. Tolong, ada mayat Pak di sarian sana. Seorang anak kecil berlarian, saking takutnya nyaris saja terpeleset. Ia menemukan satu sosok mayat laki-laki di dekat petilasan. Kejadian yang sama terulang lagi, hanya saja berbeda waktu. Singkat cerita, orang-orang pun berbondong-bondong menuju sarean. Kartono, walakar, dibilangin tidak percaya. Leisukir menyesalkan sikap Kartono yang terlalu berani mendekati Darwati saat pentas malam itu. Leisukir sendiri tidak mengira Kartono akan kehilangan nyawanya. Sama persis seperti kematian Budiman, wajah Kartono pun tampak pucat menahan ketakutan, dengan mata melotot dan bibir biru menganga. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Darwati dalang dibalik semua ini. Lebih baik kita lapor Pak Lurah saja. Kita datangi rumahnya, tegas Pak Dula menahan amarah. Sambil membawa jenazah Kartono, para warga bergegas menuju rumah Pak Lurah. Pak Lurah pun terkejut melihat banyaknya warga datang menuju kediamannya. Ada apa ini bapak-bapak? Jenazah siapa ini? Ujar Pak Lurah dengan nada bergetar. Kematian yang terjadi saat purnama, korbannya juga laki-laki. Salah seorang warga membuka kain sarung yang menutupi jenazah itu. Loh, ini Kartono. Tadi malam saya masih melihatnya bersama Darwati. Pak Lurah semakin bingung. Kenapa mimik wajahnya seperti ketakutan, mirip dengan kematian Budiman. Saya yakin dalang dibalik semua ini adalah Darwati, Pak Lurah. Anak saya Sukarti diganggu sosok menyeramkan selepas Darwati memberinya uang. Sudah beberapa hari ini anak saya sakit demam. Kemudian Pak Dula membeberkan sosok menyeramkan yang mengganggu Sukarti. Alibinya semakin kuat ketika Sukarti bercerita melihat sosok itu berdiri di samping Darwati sembari menatapnya tajam. Setelah jenazah Kartono dikebumikan, warga memilih untuk berjaga-jaga di pos ronda. Pak Lurah memberi mandat pada warga untuk mengawasi Darwati saat malam hari saja, untuk memastikan apakah Darwati akan pergi ke petilasan itu setelah mendapat tumbal. Malam itu sekitar pukul 12, Darwati tampak mengendap-endap keluar rumah, lalu menghilang di kegelapan. Seorang warga yang masih terjaga menangkap bayangan hitam berjalan menuju pesarean. Itu pasti Darwati, gumamnya sambil berjalan mendekati beberapa warga lain untuk segera beraksi. Dengan tergesa ia membangunkan beberapa orang yang sedang terlelap. Kang Dul, bangun Kang. Lek, tangi Lek. Aku tadi lihat Darwati keluar rumah menuju ke sarean. Apa man? Darwati? Tanya Pak Dula sembari mengucek matanya yang masih mengantuk. Enje Pak Dul, jawab Kirman singkat. Lebih baik kita segera ke sana saja bapak-bapak. Lebih cepat lebih baik. Di tengah malam dingin itu sekitar 5 orang warga serempak menuju sarean hanya berbekal senter kecil. Sesampainya di sana mereka kebingungan mencari di mana Darwati berada karena kondisi petilasan yang gelap. Namun dari kejauhan terdengar suara rintihan perempuan yang sedang bersenggama. Suara siapa itu Pak? Tanya Kirman dengan suara bergetar. Mereka berjalan pelan menuju arah suara itu. Jalan setapak yang dilalui pun semakin menurun hingga mendekati sungai kecil yang terletak di bawah pesarean. Dan sontak mereka terkejut
Melihat penampakan mengerikan, Darwati sedang bersetubuh dengan sosok Jubu. Tidak selai kain melekat di badannya. Darwati pun tampak menikmati persetubuhan itu. "Darwati!" teriak Pak Dula dengan geramnya. Darwati yang tidak menyadari dirinya sedang diintai, sontak terkejut dan tiba-tiba berteriak histeris. Sedangkan sosok itu menghilang begitu saja. Bersamaan dengan menghilangnya sosok itu, Darwati pun terkulai lemas lalu tidak sadarkan diri. Lalu warga menggotong tubuh Darwati. Tapi saat diangkat, terasa berat dan berbau amis. Banyak bulu menyerupai bulu tikus menempel di badannya. Sementara dari mulutnya mengeluarkan busa yang baunya menyengat sekali. Warga membawa pulang ke rumahnya. Orang tua Darwati tampak kebingungan, bertanya-tanya apa yang tengah terjadi pada anaknya. Warga pun menjelaskan dengan detail peristiwa apa yang menimpa Darwati. "Sebaiknya Darwati diruqyah saja, Pak, karena jin penunggu sarean masih bisa mengganggunya," terang Pak Dula. "Saya jadi malu dengan warga di sini. Sebagai orang tua, saya tidak bisa membimbing anak saya dengan baik. Sebetulnya saya juga curiga, dari mana dia mendapat uang sebanyak itu setiap pulang ngeledek," ucap Pak Medi. Singkat cerita, setelah peristiwa itu Darwati tidak pernah keluar rumah. Banyak warga yang bertanya di mana keberadaannya. Konon katanya orang tua Darwati mengungsikannya ke rumah saudaranya di desa lain sembari berobat. Dan setelahnya mulai banyak kejanggalan. Hanya dalam hitungan bulan kekayaannya habis begitu saja. Terjadi kebakaran hebat yang melahap habis rumah dan beberapa kendaraan yang terparkir di halamannya. Untung saja orang tua dan kedua adiknya bisa menyelamatkan diri, tapi tidak dengan Darwati. Ia tewas terbakar di dalam rumahnya sendiri. Ternyata selama ini tidak diungsikan. Orang tuanya sengaja membuat cerita palsu karena merasa malu dengan kondisi Darwati yang menjadi gila. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.